Oke, tabia semua, selamat baku dapa kembali di Rioran Channel. Hari ini kita akan bercerita tentang sesosok tua Minahasa yang belakangan heboh di media sosial maupun di media mainstream, menjadi pembahasan. Siapa dia dan seperti apa dia? Simak terus, Tor akan bercerita. Oke, sudah bersama-sama dengan saya, sosok yang akan kita kupas identitasnya, pemegang pucuk pimpinan Partai Beringin di Kabupaten Minahasa, partai besar pastinya ini. Ya, kepada rekan Adri mungkin boleh memperkenalkan diri, siapa seorang Adri Kamasi itu dan dari mana dia, seperti apa perjalanan karirnya mungkin. Baik, terima kasih. Saya memperkenalkan diri, nama saya Adri Kamasi, lahir di Desa Kaweng, Kecamatan Gagas, Kabupaten Minahasa. Dan pada kesempatan ini ketika saya terpilih menjadi ketua Partai Golkar Kabupaten Minahasa, sebelumnya saya hidup di perantauan kurang lebih 30 tahun. Merantau dengan selama ini hidup atau bertempat tinggal di Samarinda. Dan ketika saya berada di Samarinda, saya juga berorganisasi. Dan pada saat kesempatan ini dipercayakan saya menjadi ketua Partai Golkar Kabupaten Minahasa. Sebelumnya saya menjadi ketua Partai Golkar kurang lebih sekitar 3 tahun berlalu. Saya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan Partai Golkar. Terlebih khusus ketika pada saat yang lalu, ketika ada pilkada pemilihan bupati. Saya sudah terjun langsung bersama-sama dengan tim untuk memenangkan calon dari Partai Golkar. Setelah itu, saya juga mengikuti atau rencana mencalonkan diri sebagai calon legislatif, namun dalam perjalanan saya mengundurkan diri karena ada hal sesuatu yang saya tidak bisa melanjutkan. Namun pada kesempatan ini, ketika saya kurang lebih beberapa bulan ini, saya kembali ke Minahasa, tempat kelahiran saya, khususnya di Desa Kaweng, Kecamatan Gagas. Dan saya mau mengabdi dan mengikut Partai Golkar. Karena setahu saya Partai Golkar begitu bagus menerima kami menjadi anggota di Partai Golkar ini. Oke, tadi kita mau potong sedikit Pak. Penasaran tadi sebelum lebih panjang. Tadi Bapak bilang Bapak lahir besar di sini. Tapi kemudian 30 tahun lebih merantau. Kalau boleh tahu di sana sebagai apa Pak? Bekerja apa? Ya, mengenai pekerjaan, saya bekerja di satu perusahaan atau ada usaha sendiri di bidang pelayaran atau perkapalan. Dan karena keberhasilan saya di perantauan dan saya kembali ke kampung halaman, bagaimana ketika saya dipanggil untuk bersama-sama di dalam Partai Golkar ini, demi untuk memajukan Partai Golkar ke depan ketika saya terpilih menjadi ketua Partai Golkar di Kabupaten Minahasa. Oke, berarti luar biasa ini pekerjaan. Dari kampung yang mungkin pesisir danau Kaweng itu dulu biasa bermain perahu di danau, kemudian punya cita-cita dan berhasil menerapkan dengan jadi pengusaha kapal. Jadi dari kampung yang biasa dengan perahu, kemudian hari ini berkecimpung dengan dunia perkapalan, begitu kamu, Ketua? Ya. Oke, Ketua. 32 tahun keluar Minahasa, kemudian jadi seorang pengusaha. Dari data yang kemudian teman-teman kumpulkan, Ketua ini
atau Pak Kakaan adalah seorang pengusaha asal Minahasa yang cukup dibilang sukses di luar daerah. Hari ini kembali untuk menjadi politisi di kampung halaman. Kalau boleh tahu alasan memilih untuk kembali dan terlibat dengan dunia politik itu apa, Ketua? Apakah ada hasrat seperti apa mungkin? Seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa 3 tahun lalu saya sudah bersama-sama dengan Partai Golkar. Dan setelah saya kembali pada saat ini, yang pasti saya sudah mempelajari bagaimana Partai Golkar ini waktu yang lalu. Dan setahu saya, Partai Golkar ini partai besar. Partai yang saya perhatikan sangat-sangat memperhatikan, atau bisa dikatakan tidak mengenal orang baru atau orang lama ketika dia mau bergabung di Partai Golkar. Dan Partai Golkar saya sangat salut kepemimpinan pengurus Partai Golkar, baik dari DPP provinsi maupun kabupaten. Di Partai Golkar yang pasti siapa saja yang mau mendaftar untuk menjadi anggota Partai Golkar siap menerima. Sehingga saya tidak ragu-ragu menjadi bagian dari Partai Golkar. Sampai saat ini ketika saya mau mencalonkan sebagai ketua Partai Golkar, kurang lebih ada 1 tahun saya bersama-sama dengan teman-teman pengurus Partai Golkar, baik desa, kecamatan maupun kabupaten. Selama setahun ini saya bekerja bagaimana saya menyampaikan keinginan saya menjadi pemimpin Partai Golkar di Kabupaten Minahasa. Dan tepat pada tanggal 31 Oktober yang lalu diadakan musda atau pemilihan ketua Partai Golkar Kabupaten Minahasa. Dan pada saat pemilihan itu terpilihlah saya, dipilih secara aklamasi. Jadi suara buat 5 kecamatan yang punya hak suara, saya terpilih menjadi ketua Partai Golkar Kabupaten Minahasa. Oke, sebentar Tora akan mengulas soal dinamika sampai ketua terpilih menjadi ketua Partai Golkar Minahasa. Tapi tadi kita mendengar bagaimana kemudian ketua Pak Kakaan menentukan sikap untuk bergabung dengan Partai Golkar. Apakah ya pilihan ini dikarenakan misalnya Partai Golkar adalah partai yang besar, atau Pak Kakaan sengaja memilih Partai Golkar karena partai besar dan ingin mencari popularitas di partai ini, atau seperti apa? Atau ada pengabdian, atau mungkin dari dulu memang punya kecintaan terhadap Partai Golkar atau bagian daripada Partai Golkar dari masih sebelum berangkat ke Pulau Kalimantan? Baik, kalau Partai Golkar dari dulu dikenal, itu bagian dari pemerintah di Indonesia ini. Siapa tidak kenal Partai Golkar? Dari kecil saya sejak lahir, sejak mengerti, memahami bahwa Partai Golkar itu sudah ada sampai sekarang. Jadi apa yang kita ragukan di Partai Golkar? Menurut saya Partai Golkar ini siapapun yang ingin masuk di Partai Golkar tidak menutup, terbuka siapa saja. Dia latar belakang mau pengusaha, pegawai negeri ataupun lainnya, Partai Golkar siap menerima. Sehingga kenapa saya mau bergabung dengan Partai Golkar? Karena berbicara Golkar ini, kalau dia ada kesempatan untuk mau maju, baik mungkin calon dewan ataupun calon bupati ataupun wali kota atau gubernur, bahkan mungkin presiden, itu diberi kesempatan, tidak terkecuali. Nah, itulah kenapa saya sampai memilih Partai Golkar. Karena menurut saya Partai Golkar lah yang jadi pelabuhan saya untuk berpolitik. Luar biasa, jadi punya alasan yang cukup kuat untuk memilih Partai Golkar, bukan cuman tiba saat tiba akal begitu Kang, atau bukan cuma sekedar cari panggung. Nah Ketua, tadi memilih Partai Golkar dan kemudian sudah menjelaskan dinamika yang ada. Pertanyaannya yang sempat dibicarakan di publik
belakangan adalah seorang Adri Kamasi bukanlah kader tulen dari Partai Golkar. Walaupun tadi sudah dijelaskan Partai Golkar adalah partai yang terbuka dan lain-lain. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin Partai Golkar, seorang Adri Kamasi ini katanya bukan kader murni yang sudah ditempa melewati proses panjang, mungkin seperti Pak Sek dan seperti teman-teman lainnya. Nah, ketua sendiri menanggapi itu bagaimana? Kalau mengenai karir atau kepengurusan Partai Golkar, tadi menanyakan mengenai saya sebagai orang baru, bisa dikatakan seperti itu. Bagi saya sebenarnya Partai Golkar ini bukan baru buat saya. Walaupun saya tidak pernah jadi pengurus di baik desa maupun kecamatan maupun kabupaten. Namun selama ini sudah beberapa tahun ini saya sudah bersama-sama dengan Partai Golkar. Contoh yang lalu-lalu saya bisa menjadi tim pemenangan, bahkan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Partai Golkar. Jadi bukan berarti sebenarnya saya baru. Memang saya tinggal hidup di perantauan, tapi berbicara untuk berorganisasi khususnya melalui Partai Golkar sudah cukup lama. Sehingga saya tidak ragu kalau ketika dipercayakan ketika saya mau mencalonkan diri sebagai ketua Partai Golkar, tidak bisa orang mau mengatakan ini Pak Adri Kamasi ini kok baru. Tetapi kan karena ada peluang pada saat itu ada masa tugas pemimpin yang lama ini sudah berakhir, maka kan setiap warga negara kan berhak, apalagi di Partai Golkar, siapa saja kan berhak untuk mengikuti, mencalonkan diri sebagai ketua. Jadi tidak menutup siapa saja yang punya keinginan ya silakan mendaftar. Itulah yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika saya merangkul teman-teman yang ada di kecamatan-kecamatan yang punya hak suara, sehingga pada saat pemilihan ya suara murni mutlak, pemilihan itu secara aklamasi dan terpilihlah saya sebagai ketua. Luar biasa. Oke, yang cukup bertanggung jawab atas terpilihnya seorang Adri Kamasi dan mungkin bisa memberikan penjelasan secara organisasi adalah sekretaris. Masih sekretaris Pak Feb? Pegakan. Demisioner. Oke, belum ada restrukturisasi kan? Pegakan. Kalau pegakan ini memang politisi apa ya? cukup dikenal lah di Minahasa. Cukup lama ya. Memang orang tahu seorang Febri Suat memang seorang Golkar. Yang jadi pertanyaan kalau dia senda warna kuning kan ketua kan? Oke. Pegakan, boleh jelaskan soal tadi, soal apakah itu masalah buat Partai Golkar sendiri? Karena ini cukup dipolemikan, begitu toh? Bagaimana kemudian Partai Golkar sendiri melihat persoalan ini atau menanggapi isu yang berkembang di publik ini? Soal Pegakan Adri adalah bukan seorang kader murni, kader Partai Golkar Minahasa yang kemudian hari ini kaki-kaki datang jadi ketua partai begitu. Atau mungkin bisa dijelaskan partisipasi yang, karena kalau mau dengar tadi bisa saja kan Pegakan Adri cuma klaim. Mungkin dari pengurus Partai Golkar bisa mengulas kembali track record dan keterlibatan dari Pegakan Adri ini. Oke, ya, terima kasih Bung Karisma. Jadi sebenarnya terkait sosok Adri Kamasi ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, bahwa sebenarnya bagi kami keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Minahasa, sosok Adri Kamasi ini bukan barang baru ya. Beliau sebenarnya sudah banyak kontribusinya bagi partai ini, terutama di masa bakti kepengurusan Golkar untuk periode 2015-2020 ya. Sebagaimana juga sudah diungkapkan oleh beliau tadi ya. Jadi saya juga mengenal beliau ya 3 tahun lalu ya. Sosok Adri Kamasi ini berkontribusi dalam rangka pilkada ya, Bupati Wakil Bupati 2018 ya. Ketika kami pada waktu itu mengusung pasangan Ivan Kare ya, walaupun belum diperkenankan Tuhan. Tapi beliau ya, Bung Adri Kamasi banyak membantu dalam rangka program-program pemenangan pasangan kami pada waktu itu. Dan bahkan
pada pelaksanaan pemilu legislatif ya, DPD Partai Golkar menawarkan beliau ya untuk kiranya berkenan untuk menjadi calon anggota legislatif ya, entah itu di DPRD kabupaten ataupun provinsi ya, kami menawarkan kepada beliau ya, terkait tentunya penghargaan kami atas kontribusi yang sudah diberikan beliau bagi Partai Golkar yang ada di Kabupaten Minahasa ini. Tapi sebagaimana disampaikan beliau, karena satu dan lain hal ya, beliau masih lebih banyak berkonsentrasi pada urusan-urusan bisnis beliau di luar daerah ya, dan pada akhirnya di Musda ke-10 Partai Golkar Kabupaten Minahasa ini yang dilaksanakan pada 31 Oktober yang lalu ya, seluruh voters ya, pemegang suara ya, baik pimpinan Partai Golkar kecamatan, ketua sekretaris yang menjadi peserta musda dari 25 kecamatan ya, kecuali satu kecamatan tidak hadir ya, 24 utuh ya, sepenuhnya mendukung beliau sebagai ketua DPD Partai Golkar untuk masa bakti 2020-2025. Begitu juga ada organisasi sayap yang hadir, yang juga memberikan dukungan penuh kepada Bung Adri Kamasi. Ini karisma menandakan apa ya? Proses pelaksanaan musyawarah ini dilaksanakan secara demokratis dan seluruh peserta yang merupakan pemegang hak suara semuanya meminta Bung Adri Kamasi untuk menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Minahasa. Berarti tentunya ada komitmen-komitmen yang sudah dibangun oleh beliau sebelum pelaksanaan musda, dan kami juga tahu bahwa selang 2018 sampai 2020 ini sampai pelaksanaan musda, beliau ya rutin melaksanakan komunikasi politik dengan teman-teman, bukan hanya para pemegang suara, tapi juga di saat pandemi ya yang baru saja, yang sementara ini ya beliau juga sudah banyak membantu ya program-program partai dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, tidak memandang mereka dari Partai Golkar ya. Itu umumnya dilakukan juga beliau di Kecamatan Kakas Raya sana. Dan saya kira ketika beliau dipercayakan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Minahasa, ini merupakan angin baru, semangat baru, spirit baru yang dirasakan oleh kami tentunya ya. Karena luar biasa seorang bisnismen mau menjadi politisi. Bung Karisma tahu memimpin partai ini adalah pengorbanan dan pengabdian. Di partai bukan mencari. Dan saya yakin hal ini diketahui oleh Bung Adri ya, waktu, tenaga dan materi ya, ini pasti ya. Dan saya percaya sekiranya Tuhan berkenan dan didukung oleh teman-teman nantinya, baik yang ada di DPD nanti maupun di kecamatan, desa, kelurahan, ketika kita boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk membesarkan partai ini yang dinakodai oleh Bung Adri Kamasi, saya kira kita akan mampu mengembalikan kejayaan Partai Golkar ke depan ya. Saya kira mungkin sedikit ya sosok Bung Adri yang saya kira juga cukup fenomenal ya, ketika boleh tampil di belantika politik di Kabupaten Minahasa ini yang terkenal sangat kompetitif sekali. Mengejutkan Ketua. Artinya begini, Ketua mesti jawab ini pertanyaan. Apakah ini strategi atau bukan? Kalau kita mendengar cerita tadi soal keterlibatan PKK Adri, seolah-olah seperti emas yang sengaja ditimbun begitu oleh Partai Golkar. Apakah ini sengaja kemudian dimunculkan tiba-tiba? Kita pribadi seseorang yang di momen pilkada hari ini cukup banyak melihat baliho-baliho mendukung pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar dengan kode AK. Penasaran dari dulu siapa? Ternyata hari ini berjumpa secara langsung dengan tulisan AK itu, pemilik baliho itu. Nah, Ketua Perkekan, boleh klarifikasi apakah ini sengaja atau strategi daripada Partai Golkar? Ya, saya kira Bung Karisma tahu politik itu ibarat air ya, mengalir ya. Jadi kalau disampaikan tadi Bung Adri ini memang disiapkan, dikondisikan, apalagi disebut instan, saya kira keliru ya. Seperti yang sudah saya uraikan tadi, bahwa kehadiran Bung Adri ini bukan serta-merta beliau ini datang kemudian dikondisikan, tapi ini tidak ya, itu yang saya sampaikan. Beliau melakukan komunikasi politik dengan teman-teman, pimpinan kecamatan, bahkan sampai desa kelurahan. Beliau juga ingin mendengarkan dari
stakeholder yang ada di Partai Golkar ya, baik pengurus DPD maupun para kader anggota simpatisan partai untuk bagaimana membesarkan partai ini ya. Dan itu tidak dilakukan ketika saat sekarang ya. Kalau toh ada panduk baliho yang disampaikan tadi ya, ketika ada inisial AK ya untuk mendukung pasangan calon yang diusung Partai Golkar, itu lahir dari ketulusan hati beliau ya. Tapi Itu klarifikasi dulu, betul itu dari AK yang ini atau AK yang lain? jadi saya kira ini Bung Karisma ini mau coba ya. Ya, jadi ya saya kira kalau AK itu inisial ya, nama dari Bung Adri Kamasi, dan ini sudah Biar dari publik tahun tahu, kemarin. biar toh. publik tahu kan PKK toh. Dan sudah tahu ya, dinamika Partai Golkar di Kabupaten Minahasa ini luar biasa kan, apalagi kalau mau jelang musdah toh. Banyak juga kader-kader maupun di luar yang ingin duduk sebagai ketua DPD. Tapi sekali lagi saya lihat sosok Adri Kamasi ya mempunyai komitmen yang kuat ya untuk membesarkan partai ini. Bayangkan saja itu yang saya katakan, ketika beliau mempunyai usaha di luar daerah, beliau memang totalitas untuk membesarkan partai ini. Sudah hampir ya 1 bulan bisnis beliau hanya dikendalikan lewat handphone ya dari Tanah Minahasa ini, dan ini menandakan bahwa keseriusan beliau ya untuk membesarkan partai ini. Sekali lagi ada perjuangan dan pengorbanan dalam membesarkan partai ini, dan ini sudah tergambar ya, karena selang beberapa saat ini saya juga mendampingi beliau, dan saya juga bisa melihat bagaimana beliau ini ya bukan memuji ya, tapi ini kondisi realitas fakta yang saya lihat. Dan tentunya sebagai orang percaya ya, beliau menganut agama Kristen, beliau selalu bersandar kepada Tuhan Yesus ya, bahwa apa yang boleh dipercayakan ini adalah bagian dari karunia daripada Tuhan yang merupakan tanggung jawab yang mulia, yang bentuk keterpanggilan beliau untuk tentunya juga membangun Tanah Minahasa ini, bukan hanya membesarkan Partai Golkar ini. Oke, terima kasih Pak Kakan, penjelasan yang luar biasa. Kita akan kembali lagi ke sosok utamanya, sosok sentral pada dialog hari ini. Pak Kakan, ada orang bilang begini, ini wacana yang berkembang. Adri Kamasi itu kan pendatang baru di kancah politik Kabupaten Minahasa, apalagi di Sulut. Kok berani sekali dia mau ambil pimpinan Partai Golkar, atau bahkan bertarung di partai sekelas Partai Golkar dan di daerah sekelas Kabupaten Minahasa yang semua tahu dinamika politik di Kabupaten Minahasa itu cukup kuat, begitu, cukup ya apa ya, cukup berdinamika lah kalau dinamika politik di Kabupaten Minahasa. Bukan pilihan yang gampang untuk bertarung politik di Kabupaten Minahasa, Pak Kakan. Nah, boleh menanggapi hal ini bagaimana? Oke, baik. Mengenai kepemimpinan Partai Golkar di Minahasa, pada saat merencanakan atau mau mencalonkan diri sebagai ketua Partai Golkar, memang yang saya hadapi ini bukan mudah. Persaingan demi persaingan kan begitu tinggi di partai, baik di dalam Partai Golkar sendiri maupun dari luar. Muncul nama-nama yang kita yang ada, siapa tidak kenal dengan pemimpin-pemimpin Partai Golkar yang lalu maupun mungkin yang sekarang. Memang di pandangan masyarakat ataupun di lingkungan Partai Golkar sendiri, bagi mereka yang jelas berpikir bahwa tidak mungkin saya bisa memegang kepemimpinan Partai Golkar atau ketua Partai Golkar Kabupaten Minahasa. Namun inilah, kalau kita mau berusaha, bekerja dengan hati kita, bagaimana kita memerangkul teman-teman yang punya hak suara dan berhubungan baik dengan DPD Kabupaten Minahasa, tidak mungkin tidak bisa kita dapatkan seperti terjadi seperti sekarang. Saya terpilih sebagai Partai Golkar, berarti hubungan dengan Partai Golkar sudah jelas bagus sehingga ini bisa terjadi. Oke. Sekarang sudah memimpin Partai Golkar. Artinya sudah tanggung jawab itu sudah melekat. Bagaimana kemudian atau apa langkah selanjutnya akan dilakukan?
Baik, untuk langkah ke depan atau program kerja. Yang jelas yang pertama yang mau dilakukan bagaimana penyusunan struktur kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Minahasa untuk 2020-2020. Dan untuk ke depan yang pasti bagaimana saya Golkar Kabupaten mau memenangkan pasangan Sulawesi Utara dan Pak Sehat. Karena awal kepemimpinan saya, inilah yang pertama yang saya harus hadapi teman-teman yang ada di Kabupaten ini. Dan selesai pemilihan gubernur ini, saya akan konsolidasi lebih jauh lagi, akan mendekati kepada masyarakat bagaimana saya memajukan Partai Golkar ke depan. Dan pasti 2023 itu sudah mempersiapkan pemilihan bupati atau pilkada. Berarti kita lagi selesai itu berlanjut ke pemilihan legislatif maupun presiden. Jadi program yang ada ini yang mau tidak mau harus saya program kerjakan selama kepemimpinan saya, baik untuk di waktu dekat ini bahkan yang akan datang. Kalau saya boleh tahu kan sementara menyusun struktur, saya boleh dapat bocoran siapa-siapa orang yang akan tergabung di struktur, ketua? Kalau masalah struktur itu ada tim yang sudah dibentuk untuk menyusun kepengurusan yang ada. Masih rahasia berarti. Yang jelas akan ada kejutan dari ketika Gerbong sudah Andri Kamasi. Kepengurusan itu sudah selesai, kami bentuk bersama-sama dengan tim formatur. Itu karena nanti kami akan sampaikan di kemudian hari. Siap. Ditunggu kabar secepatnya untuk diberitakan di media, terutama di Rioran. Oke. Kembali lagi kita akan mengklarifikasi dan kepada kedua belah pihak ini boleh mengklarifikasi. Belakangan juga berkembang isu bahwa Partai Golkar Minahasa itu mengalami keretakan. Nah, ini bisa dijawab ini pakai minta maaf ya. Saya pikir kalau masalah Partai Golkar di Kabupaten Minahasa ini tidak ada keretakan. Itu sudah jelas. Mengenai pilihan, itu hak pribadi masing-masing. Siapapun. Dia seperti sekarang contoh mau pemilihan gubernur. Ada teman-teman yang mungkin bergabung dengan calon-calon lain. Itu hak mereka. Tapi itu kan bukan mengatasnamakan Partai Golkar. Itu jelas, pribadi. Tetapi yang pasti Partai Golkar hanya mengusung pasangan Becep dengan Pak Sehat sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Yang pasti kalau komitmen kita cukup yakin berkomitmen karena salah satu baliho yang mendominasi mendukung pasangan Cep Sehan di Kabupaten Minahasa bahkan sampai di Manado kita lihat adalah baliho yang ada stempel AK dan hari ini ternyata inilah orangnya. Mungkin Pak Febri boleh menambah klarifikasi yang tadi soal keretakan Partai Golkar karena Pak Febri ini paham persis soal dinamika yang ada di dalam partai. Ya, jadi saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Ketua tadi ya, Bung Adri Kamasi itu betul. Secara kelembagaan partai ini tetap solid ya. Kalau ada kader atau pengurus yang dalam pemahaman teman-teman media mendukung calon yang bukan diusung oleh Partai Golkar ya seperti disampaikan oleh Bung Tok itu hak politik mereka. Tapi secara kelembagaan kami ini solid ya. Baik di tingkatan DPP, provinsi, kecamatan sampai desa kelurahan. Terutama di skop Pilgub ini ya, seluruh infrastruktur partai ini terus bergerak ya, sambil kita meyakinkan masyarakat pemilih yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa, di bawah kepemimpinan Pak Adri Kamasi ini, kami tentu akan berupaya apa yang menjadi target dari tim pemenangan provinsi lewat Bapilu itu bisa kita penuhi, tentunya dengan kerja keras dan sebagai orang percaya kita harus berdoa. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatasnamakan
institusi partai itu adalah sifatnya pribadi ya, bukan atas nama partai secara kelembagaan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kami juga menghormati dan menghargai mereka, tapi tentu juga kami berharap sebagai kader partai, sebagai pengurus partai, tentu apa yang menjadi keputusan partai baik di tingkatan DPP untuk dapat dijabarkan sampai ke bawah dan itu harus dipatuhi ya. Saya kira itu ya kalau yang disebut kader partai ya. Demikian. Ketua dengan target yang diberikan tadi, optimis untuk mendapat dengan situasi politik yang ada, dengan jumlah kursi, perolehan kursi yang ada mungkin di DPR, itu gambaran mungkin toh. Tapi dengan situasi politik terkini, bagaimana melihat? Apakah optimis? Apakah berbicara optimis itu jelas kami optimis. Kami akan berusaha sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kami. Karena siapapun yang dipercayakan atau memimpin pasti ada target untuk memenangkan. Ya seperti yang sudah disampaikan kepada kami, ya kami berusaha sekuat dan kemampuan kami, ya kami berusaha bisa sampai 40% sesuai dengan target dari Bapilu Provinsi Sulawesi Utara Partai Golkar. Oke, terima kasih Pekakaan Adri. Tunggu. Terima kasih Pekakaan Febri. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton acara kami. Inilah sosok AK atau Adri Kamasi. Untuk teman-teman yang penasaran siapa orangnya, hari ini teman-teman bisa menyaksikan secara langsung seperti ini. Sosok di balik baliho yang bertebaran di mana-mana itu. Sampai jumpa di lain waktu, sampai baku dapat di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, namun tetap akan memberikan edukasi dan informasi untuk orang semua. Sampai baku dapat, Peketuan Bapak Kalawiran, Yayat Usanti.